Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dan Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azari Disak dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi pertama pemirsa, langkah tegas Kepolisian Republik Indonesia menangkap pegawai Komdiji yang menurut kepolisian merupakan staf ahli, diapresiasi dan didukung penuh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Menkomdiji memberikan pernyataan dukungan penindakan pelaku judol di lingkup Komdiji. Judi online tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga merusak nilai bangsa dan merugikan negara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan akan menindak tegas seluruh jajarannya yang terbukti terlibat pelanggaran tindak pidana khusus judi online. Hal ini disampaikan Mutia merespon pejabat Kemenkomdiji yang ditangkap karena terindikasi terlibat judi online. Ia menegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid juga telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar kooperatif kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital telah menandatangani Fakta Integritas untuk menolak secara tegas beragam kegiatan judi online. Menkomdiji pun mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Kemkomdiji untuk mematuhi fakta tersebut secara sungguh-sungguh sebagai wujud nyata untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menargetkan produk dalam negeri dapat menguasai pasar dalam negeri. Selain meningkatkan kualitas dan menunjukkan kemampuan untuk dapat bersaing dengan produk impor, Mendak menyebutkan nantinya tim Satuan Tugas Impor yang terdiri dari sejumlah kementerian akan menindaklanjuti produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menargetkan produk dalam negeri dapat menguasai pasar dalam negeri. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengimbau agar muncul pabrik-pabrik baru di Indonesia dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Mendak usai melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan kosmetik di Jawa Tengah pada Kamis 31 Oktober 2024. Perkembangan industri kosmetik di tanah air membuka peluang bagi UMKM dalam memenuhi kebutuhan pasar. Besarnya pasar domestik dalam bidang kosmetik tentunya ikut menarik produsen luar negeri untuk dapat menggarap pasar tersebut. Namun, saat ini pasar Indonesia sedang dibanjiri oleh produk impor yang tentunya dapat mengancam keberadaan produk UMKM. Mengantisipasi hal tersebut, Mendak menyebutkan nantinya tim Satuan Tugas Impor yang terdiri dari sejumlah kementerian akan menindaklanjuti produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Langkah lain yakni produk UMKM harus mampu meningkatkan kualitas dan menunjukkan kemampuan untuk dapat bersaing dengan produk impor, serta masyarakat Indonesia harus bangga menggunakan produk dalam negeri. Kalau misalnya produk-produknya bagus, otomatis mempunyai daya saing. Kalau mempunyai daya saing, harapan kita bisa menahan barang-barang impor. Jadi barang-barang impor itu sebenarnya bisa dilawan dengan daya saing kita dan rasa atau bangga memakai produk Indonesia. Nah, itu yang selalu kita kampanyekan. Mudah-mudahan ke depan muncul Pak Iqbal baru ya yang membuat produk dalam negeri itu yang merajai pasar di dalam negeri. Kementerian Pertanian menjalin komitmen investasi dengan puluhan pengusaha peternakan sapi domestik dan mancanegara untuk memasok sekitar 2 juta ekor sapi. Komitmen ini guna memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan impor daging. Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produksi daging dan susu sapi di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan mengundang investor lokal dan asing untuk membangun industri sapi perah dan potong.
Selain itu, hal ini dilakukan guna mendukung program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementan mengklaim telah mempermudah berbagai perizinan. Perizinan itu mencakup pelaku usaha dari kalangan importir asing, koperasi, maupun perorangan untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia dengan investasi mereka sendiri. Selain itu, Kementan juga akan memberikan bantuan dan menyiapkan lahan bagi investor yang ingin mendukung industri sapi. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan investasi sapi hidup bisa menambah jumlah populasi sapi di Indonesia sehingga dapat mendukung program unggulan Presiden Prabowo serta mengurangi ketergantungan impor daging. Saat ini pemerintah telah menjalin komitmen investasi dengan 50 hingga 60 perusahaan peternakan sapi untuk memasok 2 juta ekor sapi hidup, baik sapi perah untuk produksi susu maupun sapi untuk produksi daging. Kementan menargetkan realisasi pasokan sapi hidup bergilir dalam 3 bulan pertama sejak komitmen itu ditandatangani. Yang impor bukan pemerintah ya, ini biar nggak misleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor. Gitu. Sehingga kita berharap dengan populasi yang besar, maka ketersediaan daging dan susunya itu bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga kita tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi. Presiden Prabowo Subianto menginginkan jajarannya mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kemandirian energi nasional dan memastikan subsidi energi yang tepat sasaran. Berkaitan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Bahlil untuk menerapkan program revitalisasi 4.500 sumur minyak Idewel yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo guna mencapai kemandirian energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam konferensi persnya usai mengikuti rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024 menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan jajarannya mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kemandirian energi nasional dan memastikan subsidi energi yang tepat sasaran. Dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Bahlil untuk menerapkan program revitalisasi 4.500 sumur minyak Idlewell yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo guna mencapai kemandirian energi. Program reaktivasi Idlewell merupakan upaya menghidupkan kembali sumur produksi migas atau sumur injeksi yang telah tidak aktif dalam jangka waktu minimum 6 bulan berturut-turut. Saat ini Indonesia memiliki cadangan minyak sekitar 301 wilayah kerja namun belum Plan of Development. Plan of Development adalah salah satu hal penting dalam perencanaan pengembangan lapangan migas, sehingga POD disebut juga sebagai rencana yang secara terpadu mengembangkan reservoir secara maksimal untuk mendapatkan keekonomisan serta sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan. Kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting. Karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja, tapi sampai sekarang belum POD. Ini akan kita lakukan. Kemudian kita mempunyai 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan. Dan ini salah satu program utama Bapak Presiden untuk bagaimana bisa melakukan kemandirian energi. Karena itu saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan lapangan kalau ada kendala. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.